Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yosi Susanti dengan NIM 11201153 dari kelas MA 20C15. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum statistik tentang hipotesis dan uji hipotesis. Saya akan menjabarkan sedikit materi tentang hipotesis dan uji hipotesis tersebut. Baiklah, langsung saja slide pertama. Slide yang pertama ada pengertian hipotesis dan uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis. Ini berasal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran. Jadi, hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. Artinya, hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Kemudian ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Nah, dalam uji hipotesis ini harus didasarkan dari analisa data. Artinya, hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk. Maka, agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga tersebut. Di sini ada catatan bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Slide selanjutnya di sini ada macam-macam hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif ini hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, contohnya, berapa lama daya tahan segar buah apel mana lagi pada kondisi ruangan? Rumusan hipotesisnya adalah daya tahan segar buah apel mana lagi pada suatu ruangan adalah 20 hari. Nah, dalam rumusan hipotesis di sini tidak ada hubungan atau perbandingan apapun. Selanjutnya, hipotesis komparatif merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contohnya, apakah ada perbedaan kadar gula pada buah apel mana lagi dan buah apel anak dari Kota Batu? Nah, di sini rumusan hipotesisnya, kadar gula buah apel mana lagi adalah berbeda dibandingkan buah apel anak. Di sini terjadi perbandingan. Selanjutnya ada hipotesis asosiatif, merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, contohnya, apakah ada pengaruh pemupukan tanaman buah apel mana lagi terhadap kadar gula buah apel mana lagi? Nah, rumusan hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh pemupukan tanaman terhadap kadar gula buah apel. Jenis-jenis hipotesis menurut tingkat abstraksinya. Yang pertama ada hipotesis konseptual, yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Artinya hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak. Misalnya, orang Jawa halus budinya dan sikapnya lemah lembut. Nah, kebenaran-kebenaran umum seperti ini yang sudah diketahui banyak orang pada umumnya jika diuji secara ilmiah belum tentu benar. Yang kedua ada hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks. Maka untuk mempelajari kompleksitasan dunia, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, dan tipe-tipe yang ada. Yang ketiga, hipotesis asosiatif yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel.
Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Dalam menyusun hipotesisnya, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya, sehingga variabel tersebut berubah. Yang kedua, menurut bentuknya. Ada hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian ini yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Ada hubungan antara krisis ekonomi dan jumlah orang stres. Yang kedua ada hipotesis operasional. Ini dirumuskan menjadi dua, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 atau A yang bersifat tidak netral. Hipotesis statistik. Hipotesis operasional yang diterjemahkan menjadi bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Ini ada contoh dari ketiga hipotesis tersebut. Yang pertama, hipotesis penelitian. Contohnya yaitu ada hubungan antara hasil panen padi dengan harga jual beras di pasaran. Hipotesis operasionalnya jika dituliskan yaitu H0, tidak ada hubungan antara hasil panen padi dengan harga beras di pasaran, atau H1 atau H alternatifnya adalah ada hubungan antara hasil panen padi dengan harga beras di pasaran. Nah, hipotesis statistiknya contohnya diduga ada kenaikan hasil panen padi sebesar 30%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0-nya value-nya sama dengan 0,3 dan H alternatifnya P-nya tidak sama dengan 0,3. Selanjutnya 5 langkah uji hipotesis. Di sini yang pertama ada merumuskan hipotesis H0 atau HA-nya terlebih dahulu. Nah, cara merumuskannya gimana? Yang pertama, rumuskan hipotesis penelitiannya terlebih dahulu. Kemudian hipotesis operasionalnya, dan terakhir hipotesis statistiknya. Sebelumnya, H0 dan HA ini pengertiannya apa sih? H0 ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan H alternatif ini yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Nah, rumusan hipotesis pada H0 atau HA dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesis. Bisa dengan sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, tidak sama dengan, dan sebagainya. Langkah yang kedua menentukan batas kritis. Di sini ada tingkat signifikasi yang dilambangkan dengan alfa dan derajat bebas yang dilambangkan dengan dB. Tingkat signifikasi ini yang digunakan biasanya 1% atau 0,01, dan 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1. Nah, untuk uji dua sisi digunakan A/2 atau tingkat signifikasi dibagi 2, dan untuk uji satu sisi cukup menggunakan tingkat signifikasinya saja. Nah, banyaknya sampel N digunakan untuk menentukan derajat bebas ini. Misal satu sampel ini digunakan N-1, sedangkan untuk dua sampel digunakan N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, yang ketiga menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Di sini menentukan nilai hitung ini menggunakan tabel T ataupun tabel Z. Dan selanjutnya ada di sini pengambilan keputusan. Nah, membandingkan antara nilai hitung dengan nilai kritis. Jika T hitung kurang dari T kritis, nah keputusannya ini menolak H0. Begitupun sebaliknya. Atau bisa menggunakan gambar kurva distribusi normal. Jika nilai hitung berada pada daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0. Begitupun sebaliknya. Dan langkah yang terakhir membuat kesimpulan. Slide selanjutnya di sini ada gambar
uji satu sisi kanan, uji satu sisi kiri, dan uji dua sisi. Sini gambar daerah kritisnya. Bisa kita lihat di sini daerah penolakan itu adalah daerah yang diarsir. Ini merupakan daerah penolakan H0. Nah, untuk uji dua sisi, hipotesis H0 diterima jika Z-nya lebih besar dari tingkat signifikan dibagi 2 atau Z-nya lebih kecil dari tingkat signifikan per 2. Nah, untuk uji sisi pihak kanan, hipotesis H0 diterima jika Z-nya lebih besar sama dengan tingkat signifikannya. Untuk uji sisi pihak kiri, yaitu yang sebelah kiri di batas negatif, hipotesis H0-nya diterima jika Z-nya lebih kecil dari min tingkat signifikasinya. Slide selanjutnya, di sini ada catatan atau poin penting untuk melakukan uji hipotesis ini. Yang pertama, nilai Z-tabel. Nilai Z-tabel ini nilai yang biasa digunakan oleh peneliti untuk melakukan uji hipotesis. Yang pertama, nilai Z-tabel 5% itu nilainya 1,645. Z-tabel 10% nilainya 2,33 dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Kemudian poin yang kedua, nilai T-tabel pada tingkat signifikasi dan derajat bebas. Sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk nilai derajat bebas satu populasi itu N-1 dan 2 populasi itu N1 ditambah N2 min 2. Nah, kemudian untuk rumus uji statistiknya, jika kita menggunakan Z0, rumusnya adalah X rata-rata dikurangi P0 per standar deviasi per akar N. Dimana jika N-nya atau derajat bebasnya nilainya lebih dari 30. Nah, sedangkan untuk nilai N yang kurang dari 30 itu menggunakan tabel T, yaitu rumusnya X rata-rata min P0 per S akar N. Slide selanjutnya langsung ke contoh. Di sini saya akan memberikan 2 contoh perhitungan menggunakan tabel Z dan tabel T. Contoh yang pertama, perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintetik, rata-rata kekuatan adalah 7,8 kg dengan taraf signifikasi sebesar 0,01. Nah, ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasinya tidak sama dengan 8 kg. Nah, untuk menjawabnya saya sudah terangkan langkah-langkah untuk merumuskan hipotesis ini. Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis tersebut. H0-nya di sini Pi-nya sama dengan 8 kg dan H alternatifnya Pi-nya tidak sama dengan 8 kg. Karena uji hipotesisnya adalah 2 arah dan tingkat signifikasinya 0,01, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z kurang dari min 2,57 dan Z lebih dari 2,57. Selanjutnya kita merumuskan perhitungannya. Dengan N sama dengan 50, simpangan baku 0,5 dan rata-rata populasi 8 kg, sehingga rumus yang digunakan adalah Z hitung sama dengan X rata-rata min P0 per standar deviasi per akar N. Di sini sudah kita ketahui X rata-ratanya 7,8, P0-nya 8, dan standar deviasinya 0,5, dan N-nya sampelnya adalah 50. Berarti di sini hasilnya adalah min 2,83. Nah, keputusan yang diambil adalah H0 ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu Z kurang dari min 2,57. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah rata-rata populasi yang sebenarnya tidak sama dengan 8.
Selanjutnya contoh yang kedua. Waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit, dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pendaftaran baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Dengan mesin modern tersebut, diketahui bahwa 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit, dengan simpangan baku 11,9 menit. Dengan taraf keyakinan sebesar 0,05. Ujilah hipotesis bahwa nilai rata-rata populasi mesin modern kurang dari 50. Nah, untuk menjawabnya kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu bahwa H0-nya pi sama dengan 50 menit dan HA-nya pi kurang dari 50 menit. Nah, karena uji hipotesisnya adalah satu arah, tingkat signifikasinya 0,05 dan N atau sampelnya kurang dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji T. Dan derajat bebasnya adalah N-1 yaitu 11, maka T-nya sama dengan 1,796. Sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah T kurang dari min 1,796. Untuk perhitungannya dengan N sama dengan 12, simpangan baku 11,9, dan rata-rata populasinya 50 menit, sehingga rumus yang digunakan adalah T hitung sama dengan X rata-rata min pi 0 per standar deviasi per akar N, yaitu 42 min 50 per 11,9 per akar 12. Nilainya menjadi min 2,33. Nah, untuk keputusannya dapat diambil adalah H0 ditolak karena T hitung berada dalam rentang daerah kritiknya sebesar T kurang dari min 1,796. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi mesin modern adalah kurang dari 50 menit. Sebelumnya mohon maaf itu ketikanya ketutup oleh rumus ya. Mungkin itu sedikit pemahaman saya tentang uji hipotesis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah pengetikan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.